selaku Kepala Sekolah SDN Tapos 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang permasalahan pendidikan dan solusinya sebagai tugas akhir mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan dengan dosen Dr. Hajah Ihsanah L.Hulko MPD. Adanya kerjasama antara semua pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua unsur sekolah, masyarakat, dan juga orang tua perlu bahu-membahu bekerjasama untuk saling meningkatkan kualitas dunia pendidikan. Memiliki peran yang amat sangat penting dan menjadi ujung tombak keberhasilan bagi para pelajar yang dididiknya. Itu adalah profesi yang teramat mulia, mendapatkan kedudukan tersendiri baik di mata manusia dan tentunya di mata Tuhan yang Maha Kuasa. Aktivitas belajar mengajar, guru senantiasa bersama peserta didiknya. Tentunya di antara mereka memiliki keberagaman latar belakang, ekonomi, budaya, sosial, juga tingkat kecerdasan dan kreativitas. Karena Allah menciptakan manusia dengan keanekaragamannya. Di antara mereka ada yang memiliki bakat dan kreativitas yang sangat unggul. Namun di antara mereka pun ada peserta didik yang tentunya memiliki hambatan-hambatan tertentu dalam proses pembelajarannya. Disinilah tugas dan peran guru bagaimana dapat mampu merangkul kesemuanya secara adil untuk mengantarkan mereka menjadi manusia yang hebat. Saya sebagai kepala sekolah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi para guru, yakni dengan mengadakan workshop pendidikan dan pelatihan. Dan kali ini saya mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang bagaimana cara menemukanali dan mengidentifikasi anak berkesulitan ketika saat berada di kelas bagi semua para wali kelas yang ada di SDN Tapos 1. Kita para guru untuk mempresentasikan bagaimana cara mereka menemukanali atau identifikasi bagi anak-anak yang berkesulitan belajar di kelas mereka masing-masing. Inilah testimoni mereka. Saya Dwi Rahmawati, guru kelas 3 SD dari sekolah SDN Tapos 1. Pengalaman saya saat mengajar siswa di sekolah, kadang saya menemukan anak yang berkesulitan dalam belajar. Di situ banyak ya, kadang anak yang masih lambat dalam mengerjakan tugas, kemudian masih ada yang nilainya juga jelek gitu. Di situ saya nanti akan bercerita gimana caranya menemukan dan mengatasinya. Pertama, di dalam kelas ada juga yang masih belum bisa lancar membaca, kemudian menghitung, dan ada juga yang masih belum bisa dalam mencerna atau memahami soal. Pertama, cara saya yaitu dengan cara pendekatan. Saya mendekati anak tersebut dengan cara pertama memberikan tugas, menyuruhnya membaca dulu, kemudian pelan-pelan kita mengadakan soal untuk mereka yang jangan terlalu sulit. Kemudian selalu mengadakan evaluasi. Evaluasi itu setelah kita memberikan tugas, kita jangan lupa kita memberikan jawaban-jawabannya setelah itu untuk mereka mengevaluasi kembali. Jadi mereka bisa tahu di mana kesalahan mereka. Kemudian saya juga menghindari tugas yang soalnya itu sangat panjang. Karena kalau soalnya sepanjang, mereka juga belum tentu bisa memahami ya. Jadi yang soalnya agak pendek agar mereka cepat menangkap dan memahami. Kemudian saya juga mengajak mereka untuk membuat tugas kelompok agar mereka saling menyatu ya, saling menyatu. Jadi nanti antara yang pintar dengan yang kurang membaur mereka. Tindakan saya selanjutnya yaitu memilih lagi anak-anak yang
memotivasi dia. Contohnya mereka adalah anak yang pandai, anak yang pintar, otomatis nanti dia akan tergugah semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rosdiana, guru kelas 1 di SDN Tapos 1. Terkait pengalaman mengajar saya selama beberapa tahun terakhir ini di SDN Tapos 1, terutama pada kelas 1, pastinya tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Pada dasarnya, sebagai guru kita pasti ingin anak didik kita semua dapat berhasil, dapat sesuai dengan apa yang kita targetkan. Namun pada kenyataannya, terkadang kita menemui beberapa hambatan. Salah satunya mengenai hambatan belajar. Salah satu hambatan yang kita temui di lapangan pada saat mengajar, biasanya akan kita temui beberapa siswa yang belum lancar membaca ataupun menulis. Nah, untuk mengidentifikasinya, biasanya pada saat awal pembelajaran, awal masuk, saya akan melakukan interaksi tanya jawab kepada siswa. Kemudian, jika kita dapatkan ada siswa yang belum lancar membaca dan belum lancar menulis, maka saya akan memberikan kelas tambahan kepada mereka. Biasanya dilakukan setelah jam pulang sekolah. Nah, pada saat melakukan interaksi atau tanya jawab, biasanya kita akan mengetahui mana siswa yang fast respon ataupun yang tidak. Nah, kemudian setelah itu saya akan melakukan beberapa tes lagi untuk mengetahui apakah anak ini sudah bisa membaca dengan lancar, bisa menunjukkan satu atau lebih dari ciri-ciri dan karakteristik anak kesulitan belajar sebagai berikut: perilaku yang tidak menentu, tanggapan yang tidak tepat di sekolah atau situasi sosial, kesulitan bertahan untuk mengerjakan tugas atau situasi sosial, kesulitan bertahan untuk mengerjakan tugas atau mudah terganggu, kesulitan menemukan cara yang tepat untuk mengatakan sesuatu, nilai pelajaran yang tidak konsisten, cara berbicara yang belum dewasa, kesulitan mendengarkan dengan baik, masalah dengan menghadapi hal-hal baru yang terjadi di sekitarnya, masalah dalam memahami kata atau konsep. Jadi, kesulitan belajar pada anak cukup ditentukan bahwa seorang anak memiliki kesulitan belajar. Identifikasi adalah cara bagaimana kita mengenali suatu benda atau seseorang. Dimana dengan identifikasi kita akan mengetahui bagaimana kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri. Identifikasi ini adalah untuk menghimpun informasi apakah anak ini memiliki penyimpangan intelektual, emosional, dan lainnya. Melalui proses identifikasi ini, kita akan mengetahui bagaimana kondisi pelajar kita, akan karakteristiknya dari hambatan, dari kekuatan, dan juga apa kebutuhan yang dibutuhkan dari para pelajar. Identifikasi ini akan dilanjutkan kepada proses asesmen, di mana hasilnya sebagai bahan dasar menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Tahapan identifikasi adalah menghimpun data anak dan menganalisis, mengklasifikasi data anak, menyusun data hasil identifikasi, membahas kasus-kasus anak berdasarkan melaporkan hasil identifikasi, dan melakukan tindak lanjut. Guru kelas melakukan proses identifikasi ini, maka guru dapat berkonsultasi dengan pihak kepala sekolah dan juga memanggil orang tua untuk menyampaikan hasil asesmen. Setelah itu, bila ada sesuatu dan hal-hal yang di luar batas normal, maka dapat kita sarankan untuk merujuk pada ahli-ahli lain seperti psikolog, pedagog, atau guru pendidikan khusus, dokter spesialis anak, dokter psikiater, dan juga para terapis ahli lainnya. Demikian pemaparan saya tentang bagaimana menemukan dan mengidentifikasi anak berkesulitan belajar atau dengan anak berkebutuhan khusus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.